Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita selalu bersyukur segala puji kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kita masih dapat dipertemukan di kelas ini dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar. Seperti biasa, kita juga selalu bersolawat sebagai umat muslim. Kita selalu bersolawat kepada Nabi, yaitu Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita syafaatnya, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada pagi hari ini kita akan masuk materi, yaitu ada beberapa bagian, yaitu materi bab 7, yaitu siklus, yaitu dinamika hidrosfer. Yaitu dinamika hidrosfer terhadap kehidupan. Sebelum Bapak memulai proses mata pelajaran kita, terlebih dahulu Bapak mau memeriksa kehadiran adik-adik di sini, teman-teman di sini. Yang pertama, saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Mohon anak-anak sekalian, jika saya panggil namanya, tolong disebutkan hadir atau tidak, menjawab kalau hadir. Kalau tidak hadir, ya tidak usah menjawab ya. Yang pertama Abdul Anas, yang kedua Ramli, Sutra, Adrian, Ahmad, Adi. Oke, hadir semua ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita, yaitu siklus dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita, dalam mempelajari dinamika hidrosfer, kita perlu mengetahui apa manfaat dari hidrosfer ini bagi kehidupan kita. Jadi sebentar kita akan menjelaskan dan membuat tugas kepada anak-anak sekalian, sehingga nanti materi kita bisa pahami sama-sama, anak-anak sekalian bisa pahami materi. Sebelum kita lanjut materi, Bapak harap buku yang ada di meja hanyalah buku tulis dan buku paket geografi. Jangan ada buku yang lain di atas meja. Bisa? Baiklah, kita langsung masuk materi. Bagian A, yaitu siklus hidrologi. Nah, sebelum kita masuk ke siklus hidrologi, perlu kita tahu bahwa apa sih pengertian dari dinamika hidrosfer itu. Nah,
Dinamika hidrosfer yaitu berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti spirit. Yang berarti spirit itu yaitu lapisan yang ada di permukaan, dapat diartikan bahwa hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, uap air yang dapat pada lapisan udara. Ada beberapa cabang dari hidrosfer, yaitu yang pertama hidrologi. Yang kedua geohidrologi. Yang ketiga glasiologi. Yang keempat limnologi. Yang kelima pantamologi. Yang keenam yaitu sampai hanya kelima. Nah, perlu kita ketahui bahwa hidrosfer itu mempunyai beberapa cabang. Yang pertama tadi ini cabang hidrologi, yang kedua geohidrologi, glasiologi, dan limnologi dan pantamologi. Hidrologi itu yaitu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi di bagian dalam bumi, sedangkan gehidrologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerakan air dan persebaran keberadaan air yang ada di bawah tanah. Yang ketiga glasiologi. Glasiologi itu yaitu ilmu yang mempelajari tentang danau. Sedangkan limnologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang air mengalir di permukaan bumi, dan pantomologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang air laut secara umum. Siklus hidrologi terbagi menjadi tiga, yaitu siklus hidrologi menjadi tiga. Yang pertama siklus pendek, yang kedua siklus sedang, dan yang ketiga siklus panjang. Nah, siklus pendek ini pada siklus pendek dapat diartikan sebagai air laut yang terpapar mata air akan menguap di atmosfer. Uap air tersebut akan melakukan kondensasi menjadi awan. Awan yang penuh dengan uap air akan menurunkan air hujan sehingga air tersebut kembali ke laut. Jadi gambar dari siklus pendek itu dia seperti ini. Siklus pendek ini gunung, yang ini lautan, laut,
Nah, siklus pendek ini seperti yang kita ketahui bahwa terjadinya hujan itu adalah suatu sistem penguapan dari air laut yang menguap ke atas ke awan, air laut yang menguap ke atas awan, dan awan ini tertiup angin dan kemudian kembali hujan. Nah, kenapa kita bisa dapat katakan bahwa ini adalah siklus pendek? Karena siklus pendek itu yaitu air hujan yang turun dari langit itu tak jauh dari tempat penguapan. Paham? Itu tak jauh dari penguapan. Jadi dia hujannya itu hanya di sekitaran laut saja. Dia tidak sampai membasahi daratan. Nah, ini siklus pendek ya. Nah, kita lanjut ke siklus sedang. Seperti tadi, ini adalah laut. Siklus sedang ini juga memiliki arti sebagai bahwa siklus berbeda dengan siklus pendek. Siklus sedang mengalami proses yang sedikit lebih panjang dari air laut yang menguap akan terkondensasi membentuk awan atmosfer, tetapi awan tersebut tidak langsung menurunkan hujan, kembali ke laut. Awan tersebut terbawa oleh angin. Sehingga air hujan di daratan akan masuk ke sungai atau ke tanah terlebih dahulu sebelum kembali ke laut. Jadi proses hujannya siklus sedang ini dia akan tetap terjadi hujan juga, tetapi turunnya hujan itu tidak lagi di lautan, dia turunnya di daratan. Seperti jatuhnya ke sungai, dan siklus sedangnya ini tidak proses hujan itu tidak terlalu jauh dari laut, seperti terjadi di hujan di bagian pesisir, itu namanya siklus, itu bisa dikatakan siklus sedang. Ya, sampai sini paham siklus? Di sini penguapan, dan ini adalah kondensasi. Dan di sini membentuk awan hitam sehingga turunlah yang dikatakan hujan. Selanjutnya yaitu siklus panjang. Ini siklus panjang, tadi siklus pendek. Ini sekarang kita siklus panjang. Nah, siklus panjang ini memiliki arti sebagai siklus hidrologi yang terakhir adalah siklus panjang. Pada siklus panjang, air laut menguap menjadi awan. Awan tersebut dapat terbawa ke pegunungan maupun daratan. Jadi siklus panjang itu dia tadi proses kondensasinya seperti dia tetap hujan lalu terbawa oleh angin, dan di proses penguapannya itu dari berbagai arah sehingga dan hujannya juga bisa dikatakan lebih luas. Ya, hujan yang terjadi itu lebih luas, itu dikatakan siklus panjang. Bagaimana sampai di sini paham tentang siklus? Kalau sudah paham tentang siklus, kita lanjut ke materi yaitu komponennya yaitu komponen hidrologi.
komponen hidrologi ya. Komponen hidrologi. Maaf ya kalau tulisannya Bapak jelek. Karena ya seperti itulah tulisannya. Lanjut, komponen hidrologi itu yang pertama yaitu evaporasi. Yang kedua itu terbentuknya awan. Dan yang ketiga terus terjadi kondensasi. Terus yang keempat terjadinya transpirasi. Selanjutnya terjadi evapotranspirasi. Yang keenam presipitasi. Yang ketujuh adveksi. Yang kedelapan inflatasi. Dan yang kesembilan dan yang ke-10 intersepsi. Nah, intersepsi yang pertama, evaporasi itu yaitu merupakan peristiwa yang mengawali terjadinya siklus hidrologi. Jadi evaporasi merupakan itu peristiwa yang mengawali terjadinya siklus hidrologi. Yang kedua yaitu pembentukan awan. Pembentukan awan setelah terjadinya namanya penguapan yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya terbentuknya awan yaitu kondensasi, dan seterusnya setelah terbentuk, proses terbentuknya awan, kemudian awan-awan tersebut semakin naik ke atas, suatu kejenuhan atau titik jenuh yang menyebabkan uap air yang terkandung di dalamnya menjadi titik-titik air hujan. Terus terjadi yang namanya transpirasi. Transpirasi itu yaitu penguapan selain berasal dari sumber air. Terus setelah terjadinya transpirasi, terjadi evapotranspirasi, yaitu komponen siklus hidrologi selanjutnya adalah yaitu gabungan dari penguapan air. Terus setelah terjadinya gabungan penguapan air, terjadilah yang namanya presipitasi. Komponen yaitu presipitasi, yaitu terjadinya hujan, titik-titik terjadinya hujan. Setelah terjadinya hujan, yaitu terjadi adveksi. Adveksi merupakan proses pengangkatan air dengan gerakan horizontal. Terus terjadi infiltrasi yang ke-8 ini. Setelah terjadi itu air hujan yang
lebih jatuh ke permukaan bumi khususnya di daratan, kemudian akan meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi melewati celah pori-pori tanah. Setelah terjadi itu, kemudian terjadi yaitu surface dan terjadi interpretasi. Hidrosfer dalam kehidupan tentu sangat memiliki manfaat. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Itu seperti kita ketahui bahwa listrik yang kita gunakan sehari-hari itu sumber tenaganya dari mana? Itu dari air. Yang kedua, sebagai tempat mata pencaharian masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai alat transportasi seperti mobil, motor, itu semuanya berasal dari listrik. Dan yang keempat, hidrosfer sebagai daerah wisata seperti pantai, itu bisa dijadikan wisata air terjun. Dan yang kelima, membantu mengatur iklim. Ya, kalau memang kesananya tidak ada hidrologi, berarti kita akan merasakan terus yang namanya panas. Yang keenam, pertahanan dan keamanan negara. Indonesia dikelilingi itu lautan. Nah, kita bersyukur kita tinggal di pulau dan dikelilingi oleh lautan, sehingga para penjajah itu sulit untuk masuk. Yang ketujuh, sebagai pengendali gejala alam. Dan yang kedelapan, sebagai sumber bahan tambang minyak bumi. Dan yang kesembilan, keberlangsungan kehidupan bumi. Yang ke-10, kebutuhan dasar manusia. Dan materi yang kedua tadi yaitu dinamika perairan laut. Itu tentang perairan, karakteristik perairan laut. Karakteristik perairan laut yaitu lapisan hidrosfer kedua adalah lapisan laut. Lapisan ini hampir 70% menutupi permukaan bumi. Mungkin hari ini sampai di situ saja materi kita kali ini. Dan minggu depan insya Allah kita lanjutkan. Jadi pada materi hari ini, anak-anak sekalian ada pertanyaan? Kalau ada yang tidak paham, saya persilakan bertanya. Berdiri dan sebutkan nama, lalu bertanya apa yang mau dipertanyakan. Ada? Kalau memang tidak ada, Bapak langsung kasih saja tugas, yaitu kita pembagian kelompok. Sebentar kita diskusi sekitar 20 menit. Pembagian kelompoknya Bapak saja yang bagi ya, pembagian kelompoknya. Oke, baiklah. Kelompoknya itu kelompok 1 Arya, Fadila, Fadli. Kelompok 2 Samsul, Fitri, Hasbina, dan seterusnya ya. Saya Bapak berikan waktu untuk diskusi tentang
siklus pendek dan siklus sedang, siklus panjang, dan dinamika perairan laut. Bapak berikan waktu selama 15 menit ya. Silakan. Oke lah, baiklah, waktu diskusi kita hari ini selesai. Saya berikan kesempatan kepada ketua kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya kepada kelompok 1, Mas Pina. Terima kasih kepada kelompok 2, Fadli. Iya, terima kasih, pendapat kalian sangat luar biasa. Dan materi hari ini Bapak akhiri, tugas kelompoknya nanti dikumpul di meja Bapak. Perwakilan ketua kelas saja yang kumpul. Materi minggu depan kita lanjutkan, yaitu persebaran dan manfaat biota laut dan pencemaran dan konservasi perairan laut. Sekian dari Bapak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.